Selamat pagi semuanya. Kenapa ya kira-kira hasil kampanye pemasaran kita itu kok cenderung lebih banyak gagalnya ya dibanding kita berhasilnya ya? Dalam 10 bulan terakhir teman-temanku, kita cenderung mendapatkan hasil penolakan untuk berdeposit di bank kita. Kenalin, nama saya Stefanus Kirat Markonus dengan nomor 2802392500 sebagai junior data analis yang baru di bank ini. Saya akan membawa Anda, teman-temanku sekalian, untuk mengeksplor dan mengevaluasi mengapa hasil kampanye pemasaran kita selalu gagal cenderungnya. Untuk lebih mematangkan pandangan atau visi kita, mari kita lihat hubungan-hubungan dari nilai-nilai yang ada pada dataset tersebut. Kita akan melihat menggunakan campaign outcome atau status apakah klien tersebut memutuskan untuk berdeposit atau tidak. Sekarang saya akan menampilkan jika kita kelompokkan berdasarkan status pernikahan. Oke, lihat teman-teman. Kita punya variabel divorce, nilai kelompok divorce, married, single, dan unknown dari variabel status pernikahan atau marital status. Kalau kita lihat, mau dari divorce, married, single, sampai ke unknown yang nggak ketahuan, itu empat-empatnya memilih untuk tidak berdeposit di bank kita. Ya, teman-teman. Bahkan, yang paling banyak untuk menolak ada di status yang menikah. Padahal sebelumnya yang paling banyak dihubungi kan orang yang berstatus menikah. Tetapi yang paling banyak menolak justru dari status menikah juga. Disusul yang paling banyak menolak dari status yang masih single. Tapi jangan salah, dari tingginya jumlah yang ditelepon, rupanya klien yang statusnya sudah menikah juga memiliki jumlah yang paling besar untuk melakukan deposit dibandingkan dengan orang klien yang dengan status pernikahan, bercerai atau masih single, atau bahkan tidak diketahui. Kayaknya kalau kita lihat cuma dari mata status masih kurang. Coba kita lihat dari jenis pekerjaannya. Oke teman-teman, masih bisa kita lihat angka-angkanya. Dari semua jenis pekerjaan yang ada, semuanya masih memilih untuk tidak berdeposit. Dan itu didominasi ya teman-teman. Tidak memilih berdeposit itu mendominasi pilihan dari semua jenis pekerjaan. Tapi jangan salah, kalau kita fokuskan ke bagian persentase, pada klien yang berprofesi sebagai pelajar, itu memiliki persentase untuk berdeposit sebesar 26,5%. Lalu disusul dengan tingkat persentase kedua yaitu ada di angka 25,6% yang dipegang oleh klien dengan profesi sebagai pensiunan. Artinya, kedua kategori ini adalah yang paling besar dalam menyumbangkan klien berdeposit di bank kita. Selanjutnya kita lihat dari sisi edukasinya. Apakah edukasi ini berpengaruh gak sih kira-kira? Nah, dapat kita lihat bahwa sekiranya masih sama ya teman-teman ya. Kalau semisal mau di sisi edukasi pun semuanya lebih didominasi memilih untuk tidak berdeposit. Begitu. Tetapi jangan salah teman-teman. Di sisi pendidikan ternyata juga masih ada yang cukup besar dalam memilih yes. Begitu teman-teman. Contohnya nih, ada di angka 77, 43. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa sekiranya sebagian besar pendidikan itu memilih untuk tidak berdeposit. Jadi kami rasa pendidikan itu masih kurang berpengaruh. Kalau kita lihat cuma lihat dari contingency table, mungkin kita akan sedikit bingung teman-teman. Oke, kita akan melihat sisi grafik. Oke, ini adalah grafik dari contingency table yang sebelumnya saya jelaskan. Kita melihat bagaimana hasil akhir yang kita kelompokkan berdasarkan status pernikahan teman-teman. Kalau kita lihat, baik dari sisi sudah bercerai, menikah, masih single, atau yang bahkan tidak diketahui, itu semuanya didominasi oleh keputusan atau status
tidak berdeposit atau no. Bahkan untuk menikah yang sudah menikah saya yang menolak ada 4.422 klien, teman-teman. Tapi jangan salah seperti saya bilang sebelumnya, status menikah juga paling banyak menyumbangkan deposito. Ada di angka 516 klien. Meskipun itu masih di bawah jumlah klien yang menolak paling sedikit berdasarkan status pernikahan, yaitu divorce di angka 842 klien. Untuk aunan bisa kita kesampingkan karena itu ada di luar kategori. Tadi kita sudah lihat dari sisi jumlah yang berdeposito atau tidak berdasarkan status pernikahannya, teman-teman. Kita balik lagi ke pekerjaan. Ini saya coba lihat distribusi usianya berdasarkan jenis pekerjaannya. Oke, mari kita fokuskan sedikit ke kategori pensiunan dan juga kategori pelajar. Untuk kategori pelajar, memiliki usia termuda yaitu 17 tahun dengan medianya 25 tahun. Maksudnya 25 tahun ini adalah apa? Artinya, klien kita yang berprofesi sebagai pelajar, 50% itu berusia 25 tahun ke bawah dan juga 25 tahun ke atas. Lalu, kita memiliki dua outlier, yaitu usia 38 tahun dan 41 tahun. Mengapa ini bisa terjadi? Ini mungkin saja terjadi, teman-teman. Oke? Karena baik usia itu tidak menghalangi seseorang untuk menempuh pendidikan sebagai pelajar. Bisa saja dia sedang menempuh pendidikan sebagai pelajar di kampus, kita tidak tahu. Maaf. Lalu kita lihat untuk fokus kembali ke variabel pensiunan. Ada di usia termuda 23 tahun, ini termasuk outlier ya teman-teman. Tetapi bukan hal tidak mungkin bahwa sekiranya seseorang di usia 23 tahun itu sudah pensiun. Ada 27 tahun, 29 tahun, sampai usia 38 tahun. Ada memiliki median 59 tahun, artinya seseorang klien kita yang berada di kategori pensiunan itu 50%-nya ada di bawah 59 tahun dan juga di atas 59 tahun. Untuk usia 98 tahun sudah pasti sudah pensiun ya teman-teman ya. Begitu. Kita lihat ke grafik yang ketiga. Untuk grafik yang ketiga ini, saya mencoba melihat sekiranya eh, rata-rata durasi telepon per bulan selama 10 bulan terakhir dikategorikan berdasarkan grup usia. Grup usia ini saya bagi menjadi tiga, yaitu di bawah 30 tahun, lalu usia 30 sampai 50 tahun, dan juga di atas 50 tahun. Dapat kita lihat ya teman-teman ya, bahwa kalau di sini tingkat yes-nya yang warna hijau jauh lebih besar dibandingkan tingkat no yang warna biru. Tapi jangan salah, tingkat atau bar chart ini itu menunjukkan seberapa besar atau seberapa lama rata-rata durasi telepon dari rentang usia tersebut. Nah, bisa kita lihat bahwa pada bulan Mei itu paling banyak durasi teleponnya dibandingkan bulan-bulan lainnya. Lalu, kalau kita lihat pada bulan September dan Oktober itu cenderung lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Mengapa ini terjadi? Hasil analisis kami pada bulan September dan Oktober itu cenderung ada pada musim semi. Musim semi itu adalah musim yang sangat digemari bagi orang-orang untuk melakukan liburan. Jadi, kami berasumsi sekiranya pada waktu-waktu tersebut atau pada 2 bulan tersebut, seseorang akan cenderung lebih suka berlibur bersama keluarganya tanpa diganggu dengan panggilan telepon untuk melakukan kampanye. Begitu. Oke, kesimpulannya, berdasarkan analisis ini, saya menyarankan sekiranya, yang pertama, kita harus mulai kembali memfokuskan segmentasi pasar kita untuk melakukan kampanye. Nah, seperti saya bilang di analisis tadi, kita alangkah baiknya memfokuskan kampanye kita terhadap klien yang berprofesi sebagai pelajar dan juga pensiunan karena kedua kategori pekerjaan tersebut adalah penyumbang subscription atau klien yang memilih berdeposito dengan bank kita. Jadi kita mulai fokus ke dua kategori itu terlebih dahulu untuk next campaign.
Dan yang selanjutnya adalah kita menentukan tema juga ya teman-teman. Jadi melakukan kampanye itu juga cuma sekedar kita menawarkan atau promosi, tapi kita juga harus menentukan tema yang sekiranya dapat diminati dan menarik terhadap segmen pasar kita. Seperti saya bilang tadi, segmen pasar kita adalah orang yang berprofesi sebagai pelajar dan juga pensiunan. Artinya, kita harus menentukan tema yang sekiranya dapat digemari oleh seseorang dari rentang usia 17 sampai 59 tahun. Mengapa saya menentukan usia tersebut? Begini teman-teman. Pada usia student, itu usia minimumnya 17 tahun atau paling muda 17 tahun. Artinya, saat seseorang sudah berusia 17 tahun, dia mempunyai kartu tanda pengenalnya sendiri atau KTP yang nantinya juga dapat digunakan untuk membuka akun banknya sendiri sehingga dapat berdeposit di bank kita. Lalu mengapa saya memilih 59 tahun? Karena pada median usia retire atau pensiunan itu 50%-nya 59 tahun teman-teman. Jadi kita ambil nilai tengahnya aja gitu. Selanjutnya berdasarkan grafik yang ketiga, saya memiliki saran sekiranya dalam melakukan jika kita masih ingin menggunakan kampanye melalui telepon, sebaiknya melakukan telepon di atas 300 detik dalam durasi ya teman-teman ya. Karena berdasarkan grafik yang sudah ada, jika kita melakukan telepon di bawah 300 detik cenderung hasilnya no dibandingkan yes. Maka durasi telepon itu sangat berpengaruh terhadap hasil akhir. Terlebih, jangan lupa kalau semisal kita ingin melakukan kampanye telepon pada bulan-bulan tertentu, kira kita perhatikan apakah ada event yang sekiranya mengganggu kita untuk melakukan kampanye melalui via telepon. Seperti saya bilang tadi pada bulan September dan Oktober, usia yang seharusnya didominasi 30 sampai 50 tahun itu lebih cenderung banyak di telepon kan. Sedangkan pada bulan September Oktober mereka sangat sedikit. Lalu pada bulan September malah didominasi oleh klien berusia di atas 50 tahun. Itu terjadi karena seperti saya bilang tadi, usia 30 sampai 50 tahun cenderung lebih memilih berlibur bersama keluarganya dibandingkan harus menghabiskan waktu mengangkat telepon berdetik-detik atau bermenit-menit atau bahkan bisa berjam-jam. Sedangkan untuk usia di atas 50 tahun memiliki waktu yang lebih luang. Jadi ini mungkin saya terjadi untuk lebih tinggi pada bulan tersebut dibandingkan usia 30 sampai 50 tahun. Begitu yang dapat saya sampaikan hasil analisis ini. Semoga sekiranya saran saya dan strategi saya dapat dipertimbangkan untuk langkah kita ke depannya. Semoga sekiranya yang terbaik untuk bank kita. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apa ada kesalahan atau ada yang menyinggung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.